Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Kis Trader Channel. Ya, jadi di sini saya ingin eh, memberikan analisa saya untuk teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lebih waspada. Analisa ini tentunya dari perspektif saya sendiri ya. Jadi yang pasti bukan merupakan suatu kepastian ya. Tentunya pasti akan ada eh, margin errornya ya. Cuman di sini kita membahasnya secara teknikal aja tanpa kita melihat faktor-faktor eksternal yang lain gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita lihat di chart ya, bahwa IHSG kita sebetulnya sudah breakdown ya dari tiga hari di market ya. Jadi di candle ketiga sebelumnya itu sudah breakdown. Jadi untuk trennya sudah patah. Nah, kemudian di sini ada gap ya, ada gap di mana waktu itu banyak saham-saham yang ARB ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini di area kuning ini ada gapnya. Ya, di sini itu banyak sekali saham-saham yang ARB ya. Nah, kemudian besoknya atau hari terakhir kemarin IHSG berhasil naik kembali. Nah, untuk strateginya sekarang seperti apa? Kalau misalnya kita sudah bisa lihat bahwa di sini kita punya garis tren, ya downtrend ini major trend ya, major trendnya turun, secondary trendnya naik dan sudah patah. Artinya targetnya untuk kenaikan IHSG itu secara teknikal ya, itu bisa jadi dia akan menuju ke resisten di 5139. Kalau misalnya bisa break, itu masih ada penghalang lagi yaitu trendline-nya itu sendiri dari major trend line-nya ya. Mungkin di sekitar 5200 sampai 5300. Nah, itu targetnya kalau misalnya dia kembali ke atas, ya tentunya dia on track kembali ya, on track kembali menjadi uptrend. Kenapa? Karena kalau dia melewati ujung yang atas ini, tentunya dia akan kembali membentuk pola higher high ya. Higher high ini adalah salah satu penanda bahwa market masih bullish. Nah, bagaimana kalau misalnya gagal? Otomatis ya kalau misalnya gagal, tentunya ya bisa akan turun lebih dalam. Ya, kenapa? Karena tentunya dengan kenaikan yang selanjutnya ini akan menjadi lower high ya, lower high. Nah, lower high ini adalah salah satu penanda dia trennya adalah turun ya, turun. Jadi dikonfirmasi dengan adanya lower high. Nah, sampai seberapa IHSG penurunannya itu kita untuk saat ini tidak perlu memikirkan sampai sana, tapi yang pasti karena ini sudah memasuki downtrend, maka yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua ya, bahwa untuk trader-trader itu mesti lebih hati-hati gitu ya. Karena penurunan IHSG tentunya itu didrive oleh penurunan dari big cap ya. Dari big cap itu yang pasti, sehingga hindari saham-saham yang big cap ya. Seperti LQ45, nah itu Anda hindari dulu ya. Kalau misalnya Anda masih punya barang, ya sebaiknya kalau misalnya IHSG-nya masih naik, sebelum break dari resisten ini, ya artinya strategi yang lebih cocok adalah sell on strength ya. Jadi kalau misalnya sudah naik, sahamnya sudah floating profit bisa dijual.
Atau kalau misalnya kemarin Anda kena gap down, tidak sempat jual sehingga floating loss, ya setidaknya loss-nya tidak terlalu besar. Jadi manfaatkan kenaikan dari indeks ini untuk Anda melakukan sell on strength. Saran saya yang berikutnya, kalau misalnya Anda mau trading pun, itu kecilkan dulu modalnya. Ya, kecilkan dulu modalnya, jangan dipakai semua. Karena kalau misalnya Anda pakai semua dan saham-saham ini berpotensi turun, maka Anda akan lebih banyak mengalami kerugian gitu ya. Kalau misalnya Anda sudah disiplin, tentunya semakin banyak cut loss. Kalau Anda nggak disiplin, tentunya akan semakin banyak dana yang nyangkut. Nah, jadi kalau misalnya dananya itu nyangkut, maka pada saat IHSG rebound, naik lagi ya, tentunya Anda tidak punya senjata lagi, ya Anda tidak punya dana lagi untuk membeli di bawah. Jadi gunanya kita mengecilkan dana trading kita dalam kondisi downtrend adalah kita bersiap-siap untuk membeli pada saat muncul sinyal rebound. Nah, jadi itu saran-saran dari saya. Yang pasti jangan terlalu khawatir ya. Kalau misalnya Anda sudah keluar dari market, Anda tinggal tunggu saja. Tinggal tunggu momen yang tepat untuk masuk kembali. Ya, karena menurut analisa saya, jadi menurut analisa pribadi saya ya, bahwa IHSG masih akan ada penurunan lagi ya. Cuman targetnya berapa? Saya sendiri tipikalnya bukan prediktif ya. Saya lebih suka ke antisipasi gitu. Jadi kalau misalnya saat ini sudah downtrend, ya saya akan banyak sekali mengurangi porto saya ya. Jadi saya lebih banyak pegang cash. Nah, jadi saya lebih untuk style itu saya lebih mengarah ke ini aja, antisipasi gitu. Kalau misalnya turun terus, ya saya tidak akan masuk gitu. Jadi saya tunggu momen yang tepat untuk masuk kembali di market ya. Kalau misalnya saya masuk pun dalam kondisi katakanlah saya tidak tahu turun sampai dimanapun, ya pastinya saya kalau membeli itu tidak akan dalam jumlah besar. Artinya saya sediakan dana untuk melakukan pembelian secara bertahap gitu ya. Nah, itu mungkin saran-saran dari saya melihat kondisi IHSG sekarang supaya teman-teman jangan sampai banyak yang nyangkut ya. Nah, karena trading itu nggak bisa dipaksakan setiap hari harus beli dan jual. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya style sama seperti saya. Karena saya trend follower, jadi kalau misalnya nggak ada tren naik, maka ya saya tidak akan memaksakan untuk membeli. Itu jadi lebih baik kita katakanlah kita terlambat 1-2 candle dari candle reversal, tapi kalau itu secara profil resiko masih kita bisa terima, ya saya rasa nggak ada masalah meskipun terlambat 1-2 candle. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dengan mudah ya dari apa yang saya jelaskan, sehingga dalam minggu-minggu depan ini lebih waspada eh, dan bisa ini ya bisa menyiapkan cashnya ya untuk masuk kembali ke market. Nah, mungkin tambahan informasi aja atau tambahan analisa dari saya bahwa proses gap down kemarin itu tentunya akan menyebabkan ini ya banyak yang nyangkut ya, sehingga kalau indeksnya itu kembali ke sini, mindset dari trader itu sebetulnya kan nggak mau rugi ya.
otomatis kalau misalnya sudah nyangkut di sini dan besok indeksnya naik, maka akan terjadi yang namanya aksi jual impas ya. Saya bilang jual impas. Jadi trader yang tidak mau rugi sehingga pada saat harganya kembali ke harga modal mereka, mereka juga akan keluar. Kenapa? Alasannya ya karena marketnya kan sudah downtrend ya, sudah downtrend, trennya sudah patah, trennya sudah patah, sehingga mereka akan lebih ketakutan untuk menahan, ya meskipun masih ada ruang untuk ini naik lagi ya. Jadi kemungkinan yang terberat adalah menembus 5139 karena adanya trader-trader yang mungkin masih nyangkut dan di situ mereka akan keluar. Sehingga waktu indeksnya mencapai titik ini itu akan sangat berat untuk naik karena mungkin kebanyakan yaitu banyak yang buang kiri ya, banyak yang buang kiri. Nah, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan ya buat teman-teman. Itulah sebabnya alasan saya menyarankan untuk sell on strength ya. Oke, untuk video kali ini saya nggak akan jelaskan lagi untuk sektor-sektornya ya. Kalau sektor-sektornya kemarin kebanyakan sih sudah mulai patah tren juga ya. Kecuali terakhir properti mungkin ya, properti. Cuma dengan kondisi sekarang. Nah ya, jadi hanya properti ini aja yang mungkin teman-teman bisa pantau lebih ketat ya. Karena secara tren ini ya, tren kecilnya dia masih belum patah tren. Ya, meskipun IHSG-nya sudah patah, tapi ternyata ada satu sektor yang belum patah tren. Jadi kalau misalnya Anda mau trading, ya pilihlah sektor-sektor yang masih belum patah trennya. Nah, pertanyaannya kan kalau misalnya sudah patah semua, gimana kita trading? Ya, saran saya wait and see. Ya, jadi silakan Anda tunggu sampai kondisinya membaik. Karena membeli saham di saat kondisi market yang kurang bagus, saya jamin akan lebih banyak kerugian yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Oke, mungkin video ini sekian dulu. Kita sambung lagi besok untuk analisa market ataupun saham-saham yang mungkin menarik ya. Karena masih ada beberapa saham yang di atas MA 200-nya gitu ya. Teman-teman bisa join di grup Telegram KISS underscore traders ya. Tradernya pakai S ya. Nah, di situ biasanya saya berikan file Excel daftar saham yang masih di atas MA 200. Ya, setidaknya secara teknikal jika saham di atas MA 200 itu kita masih bisa anggap dia masih aman gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam aktivitas tradingnya. Oke, sampai jumpa di video-video yang akan datang.